Oh hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami tim KKN UGM Muara Guntur. Sayangnya, kali ini kami tidak bisa terjun langsung di tengah masyarakat Desa Bukosari dan Tlogoweru, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, melainkan harus melaksanakan KKN secara daring karena adanya pandemi ini. So, pantengin terus ya semua sosial media kami, karena kami akan berbagi berbagai informasi yang menarik dan bermanfaat. Oke, langsung aja ke videonya. Selamat menonton! Oke, kali ini kami akan melanjutkan pembahasan pada video sebelumnya mengenai pemanfaatan limbah jagung menjadi pakan ternak. Nah, jika pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu silase, kelebihan silase, alat dan bahan yang digunakan untuk membuat silase, serta bagaimana cara membuat silase dari jerami jagung, maka kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai hasil dari pembuatan fermentasi silase kemarin, kemudian bagaimana ciri-ciri silase yang baik, bagaimana pemberiannya pada ternak, serta sedikit analisis ekonomi mengenai biaya-biaya yang dibutuhkan untuk membuat silase dari jerami jagung ini. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya ya. Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa sebenarnya silase ini sudah dapat dipanen setelah 1 minggu fermentasi. Namun, lebih banyak sumber lain yang mengatakan bahwa silase baru dapat dipanen setelah 3 minggu fermentasi. Nah, karena adanya keterbatasan waktu KKN ini, maka akhirnya kami memutuskan untuk memanen silase setelah 2 minggu fermentasi. Dan menurut sumber yang kami baca, silase yang baik memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, silase memiliki bau khas fermentasi. Kemudian, silase tidak berjamur, tidak menggumpal, memiliki pH 4 hingga 4,5 atau pH asam. Kemudian berwarna kuning kehijauan hingga coklat, dan tekstur hijauan masih terlihat jelas. Nah, ini dia hasil fermentasi silase yang kami buat kemarin. Bobot bersihnya sekitar 27 kg. Kemudian pertama kali tutup drum dibuka, langsung tercium aroma khas fermentasi. Setelah dibuka plastiknya, tidak terlihat adanya jamur, yang artinya selama proses fermentasi berlangsung, keadaan silo sudah benar-benar kedap udara. Terlihat juga ya teman-teman, bahwa warna silasenya coklat, dan saat diambil tidak ada yang menggumpal. Selain itu, tekstur jerami jagungnya juga masih terlihat jelas ya. Bedanya, tekstur jerami jagung yang tadinya keras, sekarang menjadi lebih lunak seperti tekstur hijauan segar, sehingga pakan akan lebih mudah dicerna oleh ternak. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa pembuatan silase kali ini berhasil ya. Lalu, kami juga menyimpulkan bahwa benar, silase sebenarnya sudah dapat dipanen sejak 1 minggu setelah difermentasi. Namun, jika waktu fermentasinya lebih lama, maka hasilnya akan baik karena jerami jagung akan menjadi lebih lunak dan lebih mudah dicerna oleh ternak. Nah, apabila pembuatan silase ini berhasil, maka silase dapat disimpan hingga 4-8 bulan. Silase yang sudah dipanen sebaiknya jangan terlalu sering dibuka tutup ya, karena akan sangat mempengaruhi kualitasnya dan dapat membuat silase cepat rusak. Jadi, pengambilan silase dapat sekaligus dilakukan untuk pakan ternak sehari, sehingga silo hanya dibuka sekali saja dalam sehari, kemudian langsung ditutup rapat kembali. Sebelum silase diberikan pada ternak, silase diangin-anginkan terlebih dahulu. Apabila ternak belum terbiasa makan silase, maka silase diberikan secara bertahap atau sedikit demi sedikit, dan dapat pula ditambahkan dengan pakan hijauan yang biasa dimakan oleh ternak, sehingga ternak dapat beradaptasi dengan pakan baru. Pada sapi, jumlah pemberian silase maksimal 60% dari pakan hijauan yang diberikan sesuai bobot sapi. Nah, ini dia saat kami mencoba memberikan silase yang kami buat pada sapi yang sebelumnya sudah diberi makan 1 porsi pakan hijauan yang dicampur dengan konsentrat ya. Terlihat bahwa sapi cukup lahap saat makan, dan hal tersebut juga dapat menjadi indikator keberhasilan pembuatan silase ini, bukan? Selanjutnya, kita akan sedikit membahas secara kasar analisis ekonominya nih. Dimulai dari alat yang digunakan ya. Yang pertama adalah silo. Menurut kami, akan lebih baik jika menggunakan silo berupa drum karena akan lebih awet dan lebih terjamin tahan lama. Drum yang biasa digunakan yaitu drum berkapasitas 100 liter dengan harga Rp150.000. Yang kedua adalah alat pencacah, harganya sekitar Rp100.000. Namun jika ingin membeli mesin pencacah atau mesin chopper, harganya sekitar Rp2.400.000. Ketiga adalah timbangan. Nah, untuk timbangan ini akan lebih mudah jika menggunakan timbangan duduk digital ya teman-teman, daripada timbangan gantung tradisional yang kemarin kami gunakan. Nah, harganya itu sekitar Rp750.000. Yang keempat adalah ember. Untuk ember berkapasitas 5 liter, harganya sekitar Rp8.000. Dan jika ingin menggunakan gembor berkapasitas sama, harganya Rp38.000.
Dan yang kelima adalah terpal. Sebenarnya dapat menggunakan alas apapun ya, tapi jika ingin membeli terpal, harganya sekitar 30.000 untuk ukuran 2x3 meter. Jadi jika ditotalkan, harganya sebesar 1.008.000 hingga 3.368.000 rupiah. Memang terlihat cukup banyak ya yang harus dikeluarkan untuk membeli alat, namun perlu diingat bahwa alat-alat tersebut dapat digunakan kurang lebih hingga 10 tahun. Belum lagi jika beberapa alat memang sudah dimiliki atau dapat juga menggunakan alat bekas saja. Masih sangat terjangkau bukan? Selanjutnya, untuk bahan-bahan yang diperlukan, kita hitung per 1 drum silase ya teman-teman. Yang pertama, jerami jagung. Saat percobaan kemarin dibutuhkan sebanyak 20 kg jerami jagung. Dan tentunya jerami jagung ini dapat diperoleh dengan mudah tanpa harus mengeluarkan biaya ya. Yang kedua, dedak atau pekatul. Harganya sekitar Rp2.600 per kilogramnya jika langsung membeli di tempat penyelipan padi. Dan biasanya akan lebih mahal jika membeli di penjual dedak, yaitu sekitar Rp3.500 per kilogram. Sedangkan untuk 1 drum kemarin kami menggunakan 2 kg dedak atau bekatul, sehingga paling mahal membutuhkan biaya sebesar Rp7.000. Yang ketiga yaitu ayam empan. Harganya Rp20.000 per botol. Nah, 1 botol berisi 1 liter dan kemarin untuk membuat 1 drum silase hanya membutuhkan sebesar 40 ml atau 4%-nya saja. Jadi membutuhkan biaya Rp800. Yang keempat adalah tetes tebu. Harganya Rp10.000 per botol dan 1 botolnya berisi 1,5 liter. Untuk membuat 1 drum silase kemarin hanya dibutuhkan sebanyak 40 ml atau sebanyak 2,6%-nya, sehingga hanya membutuhkan biaya sekitar Rp270 atau dibulatkan menjadi Rp300. Yang kelima yaitu garam krosok. Harganya Rp3.000 per kilogram dan yang digunakan hanya sebanyak 200 gram untuk 1 drum silase atau sebanyak 20%-nya. Jadi membutuhkan biaya Rp600. Kemudian untuk air dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing ya. Nah, jika ditotalkan, maka biaya yang dikeluarkan hanya Rp8.700 untuk dapat membuat 1 drum silase yang berisi sekitar 27 kg. Dengan kata lain, hanya dengan biaya Rp323 saja, kita sudah dapat membuat 1 kg pakan ternak bernutrisi tinggi. Menarik bukan? Nah, itu dia sedikit informasi yang dapat kami bagikan mengenai pemanfaatan limbah jagung menjadi pakan ternak. Semoga informasi yang kami sampaikan cukup mudah untuk dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami juga mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian informasi. Sekian, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.